menjadi calon ketua OSIS. Harus ngomong di depan banyak orang. Aduh, hancur sih, kacau sih. Penyampaiannya ya mungkin karena gugup ya, karena itu adalah kesempatan pertama saya ngomong di depan banyak orang secara langsung gitu kan. Sampai di titik sekarang saya menang berbagai lomba podcast, kemudian saya menjadi MC, menjadi penyiar radio, mewawancarai banyak orang. Halo semuanya, di video kali ini saya mau sharing cerita sedikit tentang perjalanan atau transformasi saya melalui dunia public speaking. Dulu saya itu orangnya sangat pemalu. Dan saking malunya kalau misalnya disuruh ngomong di depan umum, suara saya itu bisa sampai bergetar gitu, saking gugupnya. Sampai di titik sekarang saya menang berbagai lomba podcast, kemudian saya menjadi MC, menjadi penyiar radio, mewawancarai banyak orang. Setelah melalui semua itu, saya bisa bilang kalau public speaking atau speaking skill itu yes, really worth it buat diasah. Tapi kan saya nggak pengen menjadi seorang MC, seorang penyiar radio, seorang host, seorang moderator gitu. Ya bener sih, top of mind orang kalau dibilang public speaking adalah hal-hal yang tadi ya. Hey, public speaking itu nggak cuman itu, bahkan lebih dari itu. Kamu sebagai karyawan atau pekerja nih, gimana di kantor meyakinkan bos misalnya ada sesuatu nih. Di dalam sebuah meeting atau rapat, kita diminta untuk menjelaskan sesuatu. Gimana caranya orang yang juga ikutan rapat itu mereka nggak bosan, mereka nggak boring, mereka dengerin apa yang kita presentasiin. Kamu sebagai pejabat negara, pegawai pemerintahan, harus menjelaskan sesuatu ke publik atau ke pers. Gimana caranya pas menjelaskan orang itu langsung menangkap, oh maksudnya ini. Gitu, menjelaskan aturan dalam bahasa yang sederhana. Kamu jualan di sosmed, live gitu di sosmed. Gimana caranya live-nya itu nggak datar-datar amat gitu, sehingga nggak langsung di skip sama orang lain. Kamu misalnya sebagai seorang sales, gimana caranya jualan, meyakinkan orang lain tentang produk atau brand yang lagi kita jual. Kamu sebagai siswa atau mahasiswa, gimana caranya melakukan presentasi yang bagus. Speaking skill itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, karena itu cara kita untuk berkomunikasi. Tapi kan saya introvert, saya nggak suka ngomong, nggak ada urusannya. Banyak banget kok di luar sana seorang MC, seorang presenter, seorang penyiar radio, host, dan lain-lain yang mereka itu aslinya introvert, tapi ketika harus show, mereka bisa. Flashback sedikit, dulu sampai saya kelas 3 SMA, saya termasuk orang yang sangat pemalu. Ya, sangat pemalu, sangat gugup gitu kalau harus ngomong di depan banyak orang. Tapi kalau di depan teman-teman dekat sih kayaknya nggak tahu malu ya. Dulu zaman kecil saya tuh sering ngeliat di TV kan, di acara kayak kuis, terus infotainment, berita, talk show gitu kan. Saya sering melihat sosok presenternya. Di mata saya presenternya itu sangat keren. Dia pakai baju rapi, jas gitu kan. Terus dia ngomongnya enak, dia menguasai topiknya, dia bisa loncat sana loncat sini, bukan dalam artian loncat ya, maksudnya dari narasumber satu ke narasumber lain. Dia sangat menguasai, sangat terlihat pintar sekali. Dan saya pengen bisa menjadi seperti itu. Tapi saya sadar untuk bisa bagus gitu ya, ngomong di depan orang banyak, kita harus butuh panggungnya dan kesempatan. Nah, sayangnya dulu waktu zaman sekolah itu saya tidak terlalu banyak ikut kegiatan ekskul. Bahkan saya ingat ya, dulu saya pernah menjadi calon ketua OSIS, ya kan? Harus ngomong di depan banyak orang kan, harus berorasi, menyampaikan visi dan misinya mau ngapain gitu. Dan kalau diingat sih, hancur sih, kacau sih. Penyampaiannya ya mungkin karena gugup ya, karena itu adalah kesempatan pertama saya ngomong di depan banyak orang secara langsung gitu kan. Ya bisa dibilang hancur lah waktu itu. Ya mungkin itu juga alasannya akhirnya saya nggak kepilih ya. Di situ saya sadar bahwa saya masih takut, masih nggak bisa mengendalikan diri saya, mengatasi kegugupan atau rasa takut saya terhadap rasa malu gitu. Di situ saya sadar untuk mengatasi semua itu saya tidak bisa menghindar. Karena kalau menghindar ya gimana bisanya, kapan bisanya gitu. Justru kita harus nyebur ke dalamnya ya, kita harus ngelakuinnya. Takut, gugup, malu, iya, tapi ya lakuin gitu loh. Setelah awal-awal lulus sekolah, saya mendapatkan info ada pelatihan radio di tempat saya tinggal di kota saya. Akhirnya saya mutusin untuk ikut.
Karena tujuan saya kan pengen belajar dan pengen ngomong terus didengerin banyak orang gitu. Setelah pelatihan ya seperti biasalah untuk mendapatkan sertifikat harus menyelesaikan 40 jam siaran gitu. Saya ingat siaran pertama saya kan ada mentornya nih, ya kan. Dia yang menghandle lah, saya ibaratnya ikut belajar di siaran itu. Di siaran pertama saya nih, si mentor saya udah ngomong, udah mancing-mancing gitu kan. Oh A, B, C, D, E, F, G. Nah respon saya waktu itu hanya iya, wah betul sekali, wah bener banget, wah keren. Udah cuman itu aja. Karena mau nimpalin takut salah ngomong gitu kan. Mau improve ngomong pun ya malu, takut gitu. Ketakutannya lebih besar daripada keinginan saya untuk ngomong, untuk ikut atau join dalam percakapan sama si penyiar mentor saya ini. Habis itu waktu berjalan, cara saya siaran mulai semakin baik, better, improve lah gitu ya. Tiba-tiba, boom, datang kesempatan buat nge-MC pertama kali. Waktu itu ketika datang kesempatan itu, jujur saya pengen banget nyoba. Karena kan ibaratnya, oh udah ada waktu belajar sedikit nih di penyiar radio. Ya udah kita praktekkan nih di kesempatan nge-MC ini. Tapi di saat yang bersamaan ketakutan saya juga justru semakin besar gitu. Aduh, gimana kalau misalnya nanti salah ngomong? Gimana kalau misalnya nanti nggak bisa membangun suasana? Gimana nanti kalau ada orang kenal yang nonton gitu? Ya kan ntar malah diomongin di circle teman-teman. Aduh malu. Belum ngelakuin tapi udah overthinking kemana-mana waktu itu. At the end, tetap saya lakuin, tetap saya ambil jobnya. Apakah penampilannya perfect atau sempurna? Tentu saja tidak. Tapi di situ saya belajar pengalaman real life nih, bagaimana nge-MC, bagaimana suasana crowdnya, panggungnya, penontonnya. Di situ saya sangat banyak belajar lah intinya. Mutusin buat belajar siaran, mutusin buat ngambil job MC pertama. Menurut saya itu adalah keputusan yang sudah tepat yang saya ambil waktu itu. Karena saya belajar akhirnya mencari kesempatan dan mencari panggung. Next time-nya saya udah tahu harus ngapain. Karena saya udah ada sedikit modal atau pengalaman nih. Nah, 2 pengalaman tadi itu ibaratnya menjadi titik balik kepercayaan diri saya untuk ngomong di depan orang. Sampai sekarang, baik di kehidupan kantor, di luar kantor, di kehidupan profesional saya, speaking skill itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat. So, buat teman-teman yang pengen belajar, yang udah ada niatnya nih, kamu gak salah. Teruskan niat tersebut, belajar public speaking, belajar speaking skill. Nah, saya punya beberapa tips buat teman-teman yang mau belajar supaya sedikit terarah. Yang pertama adalah persiapan, pelajari materinya. Salah satu kesalahan fatal adalah menganggap remeh atau menganggap enteng. Saya mah udah biasa, udah sering lah ngelakuin ini, ya gak perlu persiapan lah, menganggap semuanya udah lancar gitu. Nah, hal itu bisa sangat-sangat fatal. Bahkan mereka yang udah jam terbangnya udah tinggi lah, udah profesional, udah jago, ini juga bisa menjadi kesalahan fatal. Jadi bukan cuma bagi pemula aja. Persiapan kalau misalnya mau nge-MC atau mau apa, kita bisa simple cek rundown-nya, rangkaian kegiatannya apa aja sih, mulai dari pembukaan, habis itu ada apa-apa, terus acara ini akan dibawakan atau akan dibacakan oleh siapa, penyebutan namanya gimana nih. Nah, ini penting juga nih, ya kan? Penyebutan gelarnya, ya kan, jangan sampai salah. Terus orangnya ini bisa hadir atau enggak? Kalau enggak, bakal digantiin siapa nih? Tamu-tamu, VIP, siapa aja mereka? Apakah mereka hadir atau enggak? Kira-kira interest mereka atau hobi mereka atau akhir-akhir ini mereka tuh lagi ngelakuin apa ya? Nah, bisa aja hal ini jadi bahan buat ice breaking misalnya. Misalnya lagi memimpin sebuah talk show, sebuah wawancara gitu kan. Sebagai moderator deh gitu. Bisa sebagai bahan opening kita, bahan ice breaking kita supaya nggak terlalu kaku lah sama narasumbernya. Nah, hal-hal itu sangat-sangat bisa dipersiapkan teman-teman. Atau kalau misalnya mau presentasi di kantor, di meeting gitu. Nanti supaya meetingnya nggak boring, bikin gimmick apa ya. Nah, itu sangat bisa dipersiapkan. Atau misalnya nanti ada sesi tanya jawab, dipancing gimana ya supaya orang-orang bisa ikut aktif gitu. Nah, itu sangat-sangat bisa dipersiapkan. Next, latihan improvisasi. Nah, improvisasi ini kalau menurut saya pribadi dan menurut pengalaman saya
Untuk speaking skill, improvisasi ini adalah modal yang sangat wajib untuk dipegang. Karena biasanya suatu acara itu kan sangat dinamis ya, flow-nya gitu. Nah, improvisasi ini akan membantu kita mengendalikan situasi in case di tengah-tengah itu terjadi sesuatu gitu. Supaya nanti tidak menjadi panik seketika, tidak berantakan lah intinya. Buat kamu sebagai seorang MC, host atau presenter yang pengen belajar improvisasi, bisa cek nih di video saya yang udah pernah saya bikin. Next, cari peluang dan kesempatan. Latihan mandiri di rumah atau sama teman atau sama mentor itu bagus banget untuk persiapan. Tapi nggak ada artinya kalau kita nggak tampil-tampil, kalau kita nggak perform gitu loh. Karena pada saat tampil inilah kita belajar sekaligus praktek. Belajar bagaimana mengenali audiensnya, bagaimana tekanan dari crowd-nya itu somehow akan menekan kita, belajar mancing penonton, dan lain-lain. Nah, cari kesempatan dan peluang ini, teman-teman harus aktif. Bisa melalui komunitas, ya bisa cari-cari kesempatan, misalnya di radio-radio lokal misalnya, atau menawarkan diri kalian untuk menjadi MC atau menjadi moderator atau host pada event-event. Biasanya kalau MC mungkin kalian atau MC wedding misalnya, kalian bisa menawarkan jasa kalian ke para wedding organizer, para EO, event organizer, dan lain-lain. Intinya cari peluang dulu. Next, mengatasi gugup. Teman-teman, gugup itu adalah sesuatu hal yang wajar, yang sangat-sangat wajar malah. Orang yang udah jago, orang yang udah profesional, yang jam terbangnya udah tinggi sekalipun, mereka juga pasti merasakan gugup, guys. Karena yang namanya gugup ya memang manusiawi. Semua orang pasti akan gugup di kesempatan pertamanya. Pasti. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalkan rasa gugup sebelum tampil. Misalnya 1, persiapan kita matang. Di poin yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kita harus datang ya jangan mepet-mepet. Kenapa? Karena kita datang spare waktu dulu nih, misalnya untuk kita keliling panggung atau keliling venue-nya, kita rasakan vibing dengan atmosfernya. Oh, nanti saya berdiri di sini nih, gitu. Oh, nanti kalau dari panggung penonton kelihatannya seperti ini, audiens akan kelihatannya seperti ini. Nah, hal-hal itu bisa membuat kita merasa lebih percaya diri dan lebih mantap. Akhirnya gugup bisa sedikit berkurang. It works for me. Kemudian kalian kan akan datang dan bertemu dengan orang lain, misalnya sama event organizer-nya atau sama bagian agensinya dan lain-lain. Percaya diri aja kalau kalian itu memang udah beneran profesional. Event ini adalah kesempatan pertama kalian buat manggung. Anggap aja diri kalian udah profesional gitu. Jangan menunjukkan gelagat kalau aduh saya ini baru belajar. Walaupun memang aslinya baru belajar gitu, tapi tunjukkanlah gestur-gestur profesional. And then sesaat sebelum tampil, ya kan, menjelang tampil pasti makin gugup. Kemudian detak jantungnya pasti makin berdebar-debar. Nah, cobalah bernafas dengan teknik 4-2-6, yaitu kita tarik napas selama 4 detik, ditahan. Kemudian selama 2 detik kita tahan nafasnya. Kemudian selama 6 detik kita hembuskan keluar. Ini akan membantu kita lebih rileks. Lakukan beberapa kali, jangan cuma sekali. Lakukan beberapa kali sampai kita merasa lebih tenang. Kemudian, it's okay to make a mistake. Gak apa-apa kalau buat kesalahan. Setiap awal penampilan pasti akan selalu ada catatan. Tinggal gimana pinter-pinternya kita nih, ya kan? Kita mencatat kesalahan kita. Kalau kita nggak tuliskan kesalahan kita apa, maka next time ada kesempatan kesalahan ini akan terulang kembali. Kita belajar dari kesalahan kita supaya tidak terjadi lagi. Kita bikin kesalahan, it's okay. Akui dan terima aja. Ya, memang kita bikin kesalahan gitu. Jangan malah down. Oke? Yang terakhir, feedback. Feedback itu sangat penting, guys. Feedback ini agar kita tahu kita itu kurangnya di mana. Kalau yang sebelumnya kita buat catatan untuk kekurangan kita, itu kan berdasarkan feeling kita doang. Oh, saya kurangnya di sini, kurangnya di sini. Feedback ini usahakan dapat dari orang lain, karena orang lain yang akan menonton penampilan kita, ya enggak? Oh, kita ngomongnya masih agak datar gitu. Oh, kita kurang menguasai panggung. Oh, ternyata kita tuh mata kita kurang banyak ke audiens. Kita kebanyakan mata kita ke cue card. Jadi seolah-olah kayak ngebaca gitu selama acara. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi masukan bagus tuh untuk kita improve ke depannya.
setelah acara teman-teman bisa minta feedback ke IO-nya, atau syukur-syukur kalau ada temen di situ bisa tanyain ke temennya. Atau kalau misalnya dari acara event, biasanya kan ada link rekaman videonya ya kan, entah YouTube, entah apa gitu. Nah, coba teman-teman lihat lagi momen saat teman-teman tampil, gimana cara bacanya, gimana kalian terdengar suaranya gitu. Oke, itu dia sedikit sharing tentang bagaimana perjalanan transformasi speaking skill di kehidupan saya. Bisa saya bilang sekali lagi buat teman-teman yang mau belajar, saya bisa bilang belajar speaking skill untuk public speaking sangat-sangat bermanfaat. It's really worth it. Nggak masalah kamu mau jadi seorang MC, moderator, atau host, kalian tidak ingin menjadi hal-hal ini, nggak apa-apa. Karena itu akan bermanfaat di aspek kehidupan kalian lainnya, entah di kantor ataupun di luar kantor. Alright, semoga bermanfaat. See you!